Apa ini yang terjadi dengan negaraku saat ini? Ya, penegak hukum merekayasa sebuah perkara sehingga menghukum orang sampai seumur hidup. Dan satu orang anak di bawah umur 8 tahun penjara. Mulai dari keterangan atau kronologis, semua direkayasa. Sampai barang bukti juga direkayasa. Bayangkan Pak, berdasarkan keterangan Sudirman, yang diperiksa atau yang keterangannya diberikan pada waktu sidang peninjauan kembali, bambu yang dijadikan sebagai barang bukti, yang digunakan oleh para pelaku memukul dan membunuh Eki dan Pina ini, ternyata Pak, barang itu baru digergaji di kantor polisi. Ya Allah ya Rabbi Muhammad Rasulullah. Polisi mau jadi apa negara kita ini Pak, kalau seperti ini mentalitas dari seorang penegak hukum. Kalau seperti ini mentalitas polisi, agak susah saya mau menyebutkan ini oknum. Karena ini secara keseluruhan mulai dari atas sampai bawah berusaha untuk menutup-nutupi perkara ini. Bahkan sampai ada yang menyembunyikan Sudirman pada waktu itu, ya kan? Yang perkaranya tidak jelas, yang tidak terbukti, harus dipaksa terbukti. Harus dipaksa terbukti. Dengan melibatkan semua pihak untuk merekayasa. Sampai harus merekayasa atau mengada-ngadakan barang bukti. Yang penting harus terbukti. Di lain sisi, perkara yang sudah jelas duduk perkaranya, Pak. Yang sudah jelas duduk perkaranya. Banyak laporan loh, Pak. Bukan 1-2 laporan. Sampai ada yang membuat hashtag percuma lapor polisi. Ya kan? Mereka temukan ada unsur itu. Mereka temukan ada bukti itu. Mereka mengetahui ada perbuatan itu berdasarkan keterangan atau bukti yang diperolehnya. Tetapi ini menutup-nutupi supaya seolah-olah tidak terjadi peristiwa itu dan tidak benar pelakunya itu yang terlapor itu. Nah inilah negara kita sekarang. Ya kan? Inilah negara kita, realitas kehidupan. Oke kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Jangan bosan-bosannya ya untuk menyimak dan mengikuti video-video dari saya sampai kita kawal sampai Mahkamah Agung memberi keputusan bebas kepada 7 terpidana yang tak bersalah ya. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita perbanyak sholawat dan beribadah menurut keyakinan masing-masing, biar selamat di dunia dan di akhirat, rezeki lancar, panjang umur, dan dimudahkan segala urusan ya untuk teman-teman semua. Semoga. Tapi maaf, mata saya pedes kalau nggak pakai kacamata. Maklum keterbatasan perangkat, jadi bridge-nya itu tajam banget, jadi saya harus pakai kacamata hitam. Maaf ya, mohon dimaklumi. Oke kawan, kali ini kita langsung gas saja ya. Kita dengarkan ya penjelasan dari praktisi hukum ya, Pak Opul Sihombing ya. Pak Opul Sihombing ya, praktisi hukum yang meminta dan mendesak oknum yang merekayasa perkara pembinian Vina dan Eki ya. Ia juga terkait penanganan perkara pembinian Vina dan Eki agar diperiksa pihak terkait yang berwenang sesuai prosedur. Jadi pelanggaran dan menjatuhkan hukuman di masing-masing institusi. Itu saya setuju. Lanjut ya. Jadi misalnya menurut Apul Siombing agar penyidik yang menangani perkara itu diperiksa oleh Propam, begitu juga jaksa yang menangani perkara itu diperiksa oleh Komisi Pengawas Kejaksaan Agung, Majelis Hakim juga harus diperiksa oleh Majelis Kehormatan Hakim. Semua itu ada pengawasan internal, maka harus diperiksa, yaitu penyidik, jaksa, hakim di tahun 2016. Mengapa tidak maksudnya berdasarkan keterangan para pengacara bahwa pelaku terdapat banyak kekeliruan. Jadi pelaku terdapat banyak kekeliruan ya dalam pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki. Itu hal yang tidak boleh terjadi karena tujuan hukum itu salah satunya adalah keadilan. Maka tidak adil ketika ada seseorang dihukum padahal tidak ada atau tidak melakukan perbuatan yang dia lakukan. Nah, kan gitu. Oke, lanjut ya. Dan Pak Apul Siombing juga menyatakan bahwa pengungkapan kasus pembinian dan pemirkisian itu haruslah disandarkan pada bukti-bukti yang ilmiah seperti tes DNA, foto-foto dan lain-lain ya, yang dapat memberi petunjuk yang mengarah pada salah satu nama atau beberapa nama ya, apalagi peristiwa itu terjadi di jalan raya. Dan di sana ada CCTV, tapi CCTV-nya itu disembunyikan atau dihilangkan. Mestinya CCTV itu bisa dijadikan ya barang
bukti ya untuk membuka kotak Pandora kalau memang ada dugaan penyebab kematian itu karena pembinian ya. Karena berdasarkan informasi yang beredar di media sosial ada yang ditemukan bercak cairan di tubuh almarhum Vina. Mengapa bukan itu yang dijadikan petunjuk awal untuk mengungkap kasus ini? Siapa pemilik cairan itu? Kenapa tidak dites DNA? Nah, itulah peradilan yang ngawur di 2016. Mulai dari penyidik, jaksa, sampai hakim. Ngawur semua, alias peradilan sesat. Oke, lanjut ya. Pak Apul Sihombing juga mengatakan ya bahwa mengapa hakim malah mengamini dakwaan dengan mengabaikan bukti. Itulah makanya hakim yang mengadili perkara ini harus diperiksa. Bukan hanya diperiksa tapi diberi sanksi pemecatan. Begitu pula dengan jaksa agar diperiksa dan diberi sanksi seberat-beratnya berupa pemberhentian dengan tidak hormat, kalau perlu suruh menggantikan 7 terpidana yang tidak berdosa. Kalau itu menurut saya, bukan menurut Pak Opul Sihombing ya. Oke, untuk lebih jelasnya langsung aja kita simak ya. Oke, lanjut kita lihat realitas perhukuman Republik Indonesia saat ini. Sampai kapan ini seperti ini? Apakah ini harus kita wariskan kepada anak cucu kita? Apakah ini harus kita biarkan? Harus ada tindakan radikal yang harus diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia ke depan untuk memutus perselingkuhan atau tabiat buruk yang terjadi di internal kepolisian kita ini. Sambil menunggu itu, yang kita dorong adalah bagaimana hakim kita ini bisa memang betul-betul independen dan netral, bebas dari tekanan siapapun. Kalau hakim kita bebas dari tekanan, saya yakin dan percaya secara apapun penyidik akan kandas di pengadilan. Begitu dia melakukan rekayasa, kita perapi kandas. Begitu dia mengadakan peristiwa, masuk ke pokok perkara, tidak terbukti kandas. Paling lama juga 120 hari. Biarin aja mereka kalau kita harus mau rekayasa itu. Tetapi hakim harus kita dorong menjadi hakim yang independen, hakim yang merdeka, hakim yang netral, hakim yang bebas dari segala tekanan. Maka solusinya adalah negara harus memperhatikan kesejahteraan hakim. Bila perlu pangkas anggaran polisi, pangkas anggaran jaksa untuk kesejahteraan para hakim. Mulai dari hakim pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung. Pangkas anggaran polisi, pangkas anggaran jaksa. Berikan itu semuanya kepada hakim. Karena hakim itulah ujung tombak peradilan kita. Karena hakim itulah ujung tombak penegakan hukum. Karena yang selalu digunakan oleh polisi adalah hakim sebagai tameng. Bahwa seolah-olah mereka sudah berjalan sesuai dengan aturan main. Sudah berjalan on the track. Padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa hakim kita itu di bawah tekanan. Ya, oleh karena itu mari kita dorong supaya hakim kita ini menjadi perkara PK yang diajukan oleh 7 terpidana atau 8 terpidana di Pengadilan Negeri Cirebon. Para jaksa itu selalu mendalilkan bahwa para terpidana ini telah mengajukan gerasi. Tentunya dianggap bahwa pengajuan gerasi ini sebuah pengakuan bahwa mereka bersalah dan meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Inilah yang didalilkan oleh jaksa penuntut umum tersebut. Tentunya para jaksa ini perlu dikasih lebih banyak lagi makan garam. Karena apa? Kondisi psikologi yang dirasakan oleh 7 terpidana seumur hidup itu, dia membayangkan bahwa dunia ini telah gelap gulita, tidak ada lagi harapan. Sehingga apapun yang bisa membuat mereka untuk menikmati masa depan, untuk hidup bebas, untuk kembali lagi kepada keadaan semula, dia tidak akan pernah memperhitungkan atau membayangkan bahwa dengan adanya pengajuan gerasi ini, dia dianggap telah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada negara. Tentunya bukan itu saja yang menjadi landasan berpikir. Wahai para jaksa, Anda masih ingat kan bahwa Presiden Jokowi juga memberikan gerasi terhadap Antasari. Antasari, Pak, sampai hari ini, dia tidak pernah merasa dan tidak pernah mengakui bahwa dia melakukan pembunuhan sebagaimana yang dituduhkan kepada dirinya itu. Akan tetapi Presiden Jokowi juga mengabulkan gerasi itu. Dan bukan hanya itu. Kalau saya melihat gerasi ini adalah keputusan politik yang dimiliki oleh Presiden berdasarkan Undang-Undang tahun 2022 tentang gerasi. Presiden Jokowi ini bukan menggunakan kewenangan politiknya itu untuk membantu masyarakat. Buktinya, 7 terpidana ini mengajukan gerasi, mana dia respon? Nggak ada dia respon, Pak. Tapi kalau terhadap Anas Makmun, dia kabulkan. Terhadap mantan guru JIS dikabulkan, Mary Utami dikabulkan. Apakah seperti ini presiden yang merakyat, presiden yang peduli
terhadap masyarakat kecil. Presiden Jokowi ini sebetulnya ini bukan presiden yang berpihak kepada masyarakat, tapi ini berpihak terhadap oligarki dan berpihak terhadap mereka yang punya duit. Ya, janganlah kita terlalu mengagung-agungkan Jokowi. Jokowi ini, di zaman Jokowi ini, yang paling rusak itu adalah tatanan hukum. Apa yang melatar belakangi penegak hukum negara kita ini tidak patuh terhadap Jokowi. Karena Jokowi ini dibesarkan dan dimenangkan oleh para aparat penegak hukum yang nakal, gitu loh. Jadi itu ya, soal gerasi yang diajukan oleh 7 terpidana kasus Cirebon itu semata-mata secara psikologi mereka membayangkan bahwa dunia ini telah gelap gulita, tidak ada lagi nasib, tidak ada lagi